Itu baru kali makan, sehari 2 kali makan, buka dan sahur, sudah 21.000. Kebetulan, kita cerita dan biasakan. Kalau sekalian mengeluh kesah, warga masyarakat Demak, Karanganyar, Kalaulah Batasan. Dari 12 perintah desa adalah saling itu tentang tanggung jawab. Dan alasan untuk melaksanakannya sudah habis banyak. Alasannya juga untuk mengisi banjir yang pertama adalah sudah habis. Ini banjir kedua. Saya untuk makan mahal, semuanya sudah mahal, semuanya menjerit. Pada kemana uangnya negara? Uangnya habis hanya untuk menjaga salah satu tokoh politik termahal di dunia. Langsung jor-joran hanya untuk menjaga satu orang 490 triliun hanya untuk menjaga satu orang. Sadarlah kita kecintaan kita dengan NKRI. Untuk itu kami meminta untuk Pak Jokowi mundur atau dimajukan. Karena sudah banyak melanggar undang-undang dan konstitusi, sudah banyak melanggar undang-undang dan konstitusi di negara ini. Oke, terima kasih. Saya makasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Mas Yuda, Komandan Tangkapa Solo Raya, atas orasinya siang hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudaraku sekalian sebangsa dan setanah air, warga masyarakat Solo Raya dan sekitarnya. Ini dari Aliansi Pemuda Indonesia menyoroti tentang nepotisme yang terjadi pada fase atau tahap pencalonan wakil presiden yaitu Gibran. Kami menuntut kepada 3 pihak. Yang pertama kepada Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi untuk membatalkan pencalonan Gibran karena ada 2 hal, yaitu Ketua MK saat itu telah dinyatakan bersalah karena melanggar kode etik secara berat. Yang kedua kepada Ketua KPU itu Hasyim Asyari juga dinyatakan bersalah karena melanjutkan pendaftaran tahapan calon presiden. Kemudian kita meminta kepada KPK bahwa nepotisme itu termasuk tindak pidana korupsi, kolusi, dan nepotisme. Maka kepada KPK untuk menindak siapapun yang melaporkan tentang nepotisme, karena bahwa Gibran ini masih ada ikatan persaudaraan dengan pamannya maupun terhadap Presiden Jokowi, di mana ini adalah ikatan kekeluargaan. Yang kemudian yang ketiga kepada DPR RI untuk melakukan hak angket, di mana hak angket ini diharapkan bisa menjelaskan kepada masyarakat adanya dugaan tentang pelanggaran undang-undang. Hal inilah yang kita sampaikan saat ini akan didengarkan oleh masyarakat, oleh media, bahwa pemilu 2024 ini sedang ada masalah, yang ada beberapa pihak yang merasa kurang nyaman terhadap pencalonan calon presiden Gibran. Membawa bendera Presiden Jokowi digantung ini ya, itu simbol dari pada pengkhianat reformasi, simbol dari perusak demokrasi, karena nepotisme itu tidak sesuai dengan konstitusi, bahwa nepotisme tidak sesuai dengan perundang-undangan, maka kita sebut di sana adalah pengkhianat reformasi.
alasan dipilih Balai Kota sebagai lokasi aksi demo apa Pak? Ya, ini di Balai Kota kebetulan memang Gibran berkantor di sini, dan disinilah kemudian usia Gibran yang belum mencukupi, sehingga terjadilah perubahan di MKMK, sehingga Gibran mau tidak mau dengan putusan itu bisa mendaftarkan. Nah, inilah menjadi sorotan publik, termasuk di dalamnya adalah Gibran dan keputusan MK. Utang setiap personel di Indonesia ini, setiap korban itu harus menanggung utang kira-kira 30 juta. Ini tentu adalah kondisi yang sangat tidak kita inginkan. Bagi sekalian, kenapa? Karena semua sumber daya alam, kita punya banyak tambang emas di Timika, PT Freeport, siapa yang punya? Tambang emas di Umon, di NTB, siapa yang mengelola? Semua tambang-tambang ternyata dikuasai oleh kekuatan asing maupun asing. Kita bangsa Indonesia terus akan mengalami situasi yang sulit ketika pemimpin kita tidak memiliki integritas dengan keilmuan sekaligus dengan ketakwaan. Kami muliakan dan dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau kalian yakin bahwa ada tata cara kepemimpinan yang tidak baik, ada kecurangan dalam berdemokrasi, kalau kita melihat rakyat yang melakukan kejahatan, mereka sampai dibakar, ada yang sampai patah tangannya hanya karena mencuri seekor ayam. Tetapi kalau pencuri adalah pencuri, hak berdemokrasi yang benar, kejahatan adalah penjahat politik. Bimbing kami rakyat dengan keadilan, dengan kebenaran, dengan ketakwaan. Jangan bimbing kami dengan kebohongan, jangan bimbing kami dengan kecurangan. Karena sebuah kecurangan itu sebuah kemungkaran. Dan ketika kita rakyat membiarkan kemungkaran, lita'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar, aw yusallitunallahu 'alaikum sultanan la yajurru kabirukum wa la yarhamu sahirukum. Fayad'u 'alaikum riyawakum fala yastajaba lahum wa yastaghfiruna fallayya, dibiarkan. Tidak ada yang mengingatkan kemungkaran, terutama satu, dikuasai oleh penguasa zalim. Sekalian, apakah kalian, apakah saudara sekalian, apakah ketika penguasa kita ini adalah penguasa yang zalim? Dan kepada seluruh warga masyarakat Surabaya, mari selalu berupaya untuk mensupport, mendukung siapapun yang berjuang demi tegaknya keadilan dan kebenaran di kita ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka! 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 Takbir! 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 Allahu Akbar. Terima kasih kepada Ustaz Zahirudin telah memberikan nasihat yang menggugah semangat kita untuk bagaimana kita bisa negeri ini, agar negeri ini bisa benar-benar dikelola oleh orang yang punya integritas, orang yang punya satu pengalaman, kemampuan untuk mensejahterakan rakyat Indonesia. Hadirin sekalian, warga masyarakat Kota Surakarta, para aktivis semuanya, kembali kami hadir dari Aliansi Pemuda Indonesia untuk meminta kepada pemerintah, meminta kepada aparat, meminta kepada Mahkamah Konstitusi untuk bisa berbuat adil dan melaksanakan tugasnya dengan baik dalam rangka untuk menegakkan demokrasi di Indonesia. Selanjutnya kami persilakan kepada Ustaz Yusuf Suparno untuk berkenan ke mobil komando. Aksi kita sama dengan pukul lengkap dan kita akan melaksanakan sholat asar berjamaah di Masjid Balai Kota. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara sekalian, bapak-bapak dan ibu-ibu serta para aparat keamanan yang menjaga aksi pada siang hari ini, saya akan sampaikan tazkirah atau nasihat yang akan saya sampaikan kepada